Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Osama Sentai King Ouja episode 36 yang berjudul Strategi Perjodohan Himenoran. Episode kali ini ditulis oleh Minato Takano dan masih disutradarai oleh Hiroyuki Kato. Episode 36 King Ouja ini tentunya masih melanjutkan cerita babak dari para raja dan ratu King Ouja, yang dimana mereka semua sedang berusaha untuk merebut kembali tahta kerajaan mereka yang sekarang sedang berada di tangan para pasukan badut luar angkasa. Setelah episode 35 kemarin, yang dimana di episode tersebut memperlihatkan kepada kita semua perjuangan dari Yanma Gasto dalam merebut Nekosopa. Meskipun sangat disayangkan Nekosopa tidak berhasil direbut oleh Yanma, dan justru di luar dugaan Nekosopa berakhir hancur lebur akibat keputusan Yanma Gasto demi menyelamatkan partner dia, yaitu Shiokara. Sepertinya kita akan kembali lagi masuk ke dalam format satu cerita satu kerajaan alias satu episode, yang dimana fokus cerita di babak ini, setiap episode King Ouja dimulai dari episode 35, satu persatu dari mereka akan memiliki porsi cerita dalam satu episode untuk merebut tahta mereka masing-masing. Di samping cerita King Ouja merebut tahta mereka, kita juga akan disuguhi dengan cerita masa lalu dan juga pendalaman karakter serta chemistry dari setiap raja dan ratu King Ouja bersama setiap pengawal mereka masing-masing. Setelah di episode 35 kemarin, kita sudah disuguhi oleh masa lalu dari awal pertemuan Yanma Gasto dengan Shiokara. Dan di episode kali ini kita akan difokuskan dengan cerita masa lalu dari awal pertemuan Himenoran dengan Sebastian, sang pelayan setia Himenoran. Seperti yang kita tahu, negeri Isabana telah dikuasai oleh Kamejim. Tapi setelah menonton episode kali ini, terus terang A tidak melihat sama sekali Kamejim di awal episode ini berjalan. Tadinya A berpikir bahwa Kamejim telah dikalahkan oleh Himenoran, tapi nyatanya tidak ya. Ternyata Kamejim dengan kekuatan tiru-menirunya, dia dengan pintar menirukan Himenoran yang memang sangat sempurna sekali ditirukan oleh Kamejim. Sebuah kejutan yang menarik ketika episode ini berjalan, meskipun terus terang A sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Sama seperti pasukan badut yang lain, Kamejim di negeri Isabana, dia membuat banyak sekali kekacauan di tempat tersebut. Dia dengan tanpa basa-basi menumbangkan hampir seluruh masyarakat, perawat, pelayan yang ada di negeri Isabana. Dan mereka semua dikurung di bawah ruang tanah dengan racun khusus milik Kamejim. Tidak hanya mereka saja yang ditumbangkan, Himenoran pun berhasil ditumbangkan oleh Kamejim di adegan ini dengan berpura-pura menjadi Sebastian demi bisa mengelabui Himenoran. Kamejim alias Himeno KW ini melakukan sebuah acara perjodohan demi melancarkan aksi dia untuk bisa membunuh para raja-raja King Ouja yang lain. Himeno menawarkan Gira, Yanma, Jeremy, dan Rita untuk menjadi calon bagi Himenoran. Di luar kandidat yang sudah Himeno KW ini tunjuk, ada satu lagi orang yang tiba-tiba datang untuk menjadi calon jodoh di pernikahan Himenoran nanti. Ada Born Romane Diaborn yang diperankan oleh aktor Minami. Sebelum kita membahas dengan si Born Romane Diaborn ini, yang seperti kita tahu dia adalah Sebastian. Mari kita sedikit bahas mengenai momen-momen kocak di acara perjodohan Himenoran ini. Ada banyak sekali babak-babak yang harus dilalui oleh para calon demi bisa mendapatkan hati Himenoran. Gira tentunya dia tidak akan mungkin serius dalam mendapatkan hati Himenoran di babak-babak ini. Maka dari itu, Gira justru di beberapa babak ini terlihat kesal dengan Himenoran yang seperti ini. Yanma Gasto sudah kelihatan lah bahwa dia memang agak semangat meskipun dia terlihat jelas sekali groginya untuk mendekati Himenoran. Respon Yanma Gasto di adegan-adegan tertentu mengingatkan terhadap respon Yanma ketika pertama kali bertemu dengan Himenoran di episode 3 King Ouja. Yanma memang dari dulu terlihat sangat naksir sekali dengan Himenoran, meskipun nyatanya dua insan King Ouja ini memang sulit untuk disatukan hatinya. Meskipun terus terang, A sangat mengharapkan sekali Yanma Gasto bisa menjadi pasangan bagi Himenoran di cerita King Ouja ini. Rita Kaniska selama babak ini berlangsung, dia benar-benar fokus untuk mengulik dengan apa yang terjadi di Isabana. Terlebih Rita itu sangatlah peka untuk mengulurkan tangannya kepada Himenoran meskipun dia aslinya adalah Kamejim.
Terus terang memang agak aneh, Rita Kaniska ini dipilih menjadi seorang pasangan bagi Himenoran. Dan jujur belum sama sekali tahu secara real apakah Rita ini adalah seorang wanita, pria, atau non-binary. Maka dari itu ketika adegan ini diperlihatkan, menurut adegan ini agak terlihat menjanggal bagi pribadi. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Yang jelas bagi kalian yang tahu gender Rita itu sebenarnya apa, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Lanjut lagi, untuk Jeremy sendiri, ya kalian sudah tahu sendiri lah ya. Dia di episode kali ini menjadi karakter comic relief. Kalian pasti tentunya ketawa dengan adegan Yan Magasto yang berjoget seperti wayang dikarenakan ulah jerami. Sumpah, adegan ini bikin AA ngakak pol. Ngakak karena ekspresi dan juga gestur tarian Yanma yang memang sangatlah mengocok perut sekali. Intinya selama babak ini berlangsung, Yanma tuh selalu gagal dalam mendekati Himenoran dikarenakan keisengan atau kejalan Jeremy. Sekarang kita akan bahas mengenai Sebastian Eke Romane Diaborn. Siapa sangka orang yang akan melamar Himenoran di episode kali ini, dia adalah Sebastian Eke asistennya sendiri. Bukan hanya Himenoran saja yang pintar dalam melakukan strategi tertentu. Sebastian pun sang pelayan setia Himenoran sangat pintar juga melakukan rencana demi bisa menggagalkan aksi dari Himenoran KW ini. Seperti yang sudah bilang di awal video ini, bahwa dimulai di episode 35 kemarin, kita akan diperlihatkan dengan cerita awal mula Raja atau Ratu King Ouja bertemu dengan para wakilnya masing-masing. Masa lalu dari Himenoran ketika bertemu dengan Sebastian yang nama aslinya adalah Bon Romane Diaborn, semua adegan masa lalu dari mereka berdua ini dikemas dengan manis. Ternyata bualan dari Sebastian di awal episode King Ouja bukanlah sebuah kebohongan. Sebastian memanglah aslinya seorang pria berusia 25 tahun lebih yang memiliki paras yang sangatlah tampan. Bahkan ketampanan Sebastian Eke Diaborn ini bisa membuat para wanita pingsan karena parasnya. Ternyata kehidupan Diaborn Eke Sebastian di masa lalu ini sedikit menyedihkan. Bahkan di adegan masa lalu yang diperlihatkan, dia sempat akan melakukan adegan bunuh diri dengan pisaunya. Membahas masalah adegan seperti ini, gila sih. Toei benar-benar berani sekali memperlihatkan adegan seperti ini di acara anak-anak Minggu pagi. Sebastian memegang pisau sembari ingin menusukkan pisau tersebut kepada dirinya. Adegan ini yakin benar-benar menakutkan bagi anak-anak. Meskipun untungnya adegan ini disambung oleh Himenoran yang akhirnya menyelamatkan aksi dari Diaborn tersebut. Himenoran memutuskan untuk menjadikan Diaborn menjadi pelayan bagi negeri Ishabana. Dan demi tugas tersebut, Himenoran merubah Diaborn menjadi Sebastian, seorang pria tua yang berusia 50 tahunan. Terus terang sangat kagum sekali kepada penulis King Ouja yaitu Minato Takano. Dia bisa dengan cerdas meracik masa lalu Himeno dan Sebastian yang dimana di cerita ini diceritakan dan diperlihatkan juga wujud asli dari Sebastian Eke Diaborn ini. Dan bagaimana dia bisa berubah menjadi Sebastian. Semuanya diperlihatkan di episode ini. Semua misteri tersebut dikemas dengan baik di episode ini. Yakin kita semua sedikit lupa dengan fakta bahwa Sebastian adalah seorang pria muda. Tapi hebatnya Minato Takano, dia menceritakan semua misteri yang dialami oleh para cast King Ouja di episode-episode selanjutnya. Ini keren sih menurut saya. Tentunya episode 36 ini juga menjadi sebuah episode pendekatan chemistry yang lebih dalam antara mereka berdua. Singkat cerita, rencana Himenoran KW ini digagalkan oleh Himenoran yang asli berkat bantuan Sebastian yang berhasil menggagalkan acara pernikahan tersebut. Himenoran berhasil selamat berkat bantuan penawar racun yang berhasil Himenoran buat. Adegan ikonik Himenoran berubah di kala matahari terbit menjadi sebuah adegan berubah paling favoritkan di King Ouja. Pasalnya, adegan Himenoran berubah memiliki pesona yang luar biasa sebagai seorang ratu yang elegan dan menawan dibandingkan dengan adegan berubah King Ouja yang lain. Dan adegan ini pun diperlihatkan lagi di episode ini yang tentunya berfokus kepada cerita Himenoran. Adegan ini tentunya mengingatkan kita kepada adegan pertama kalinya Himenoran berubah di episode 3 King Ouja. Pertarungan Himenoran versus Kamejip akhirnya terjadi. Aku suka sekali dengan koreografi yang tersaji di adegan pertarungan mereka berdua ini. Dan benar-benar keren banget aksi dari Kamakiri Ouja di adegan tarung kali ini.
Terlebih soundtrack dari Negeri Isabana diputar kembali di episode ini, sama seperti di episode 35 kemarin yang dimana soundtrack dari Negeri Nekosopa diputar di episode tersebut. Sepertinya setiap soundtrack dari setiap negara akan diputar kembali dalam setiap satu episode perebutan tahta kerajaan King Ouja selama beberapa episode ke depan. Kamejim pun seperti biasa berhasil kabur dari serangan pamungkas Himenoran Eke Kamakiri Ouja. Dan tentunya dengan Kamejim kabur dari Negeri Isabana, ini menandakan bahwa Himenoran berhasil merebut kembali tahta Negeri Isabana di episode kali ini. Dengan begitu tersisa 4 negara lainnya yang belum King Ouja rebut kembali. Dan di episode 37 minggu besok kita akan difokuskan kepada cerita perebutan tahta kerajaan Tofu yang dilakukan tentunya oleh Kaguragi Debowski. Dan perlu ingatkan bahwa episode 37 besok yang berjudul Pemberontakan Iroki, episode ini akan disutradarai oleh Yes the One and Only Kazuya Kami Horiuchi. Jadi bersiaplah teman-teman bahwa episode 37 King Ouja besok akan benar-benar epic. Jadi itulah dia teman-teman bahasan dari terkait episode 36 King Ouja ini. Bagaimana menurut kalian semua terkait episode King Ouja yang satu ini? Apakah kalian menikmati episode kali ini? Atau mungkin kalian memiliki bahasan yang terlewatkan? Silahkan diskusikan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton bahasan video ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.